Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, dalam video ini saya buat donat selembut kapas. Donatnya menul-menul, empuk, lembut, seratnya sangat halus banget. Halus selembut kapas. Oke, langsung aja simak videonya sampai habis, jangan skip ya. Saya gunakan 600 gram tepung protein tinggi cakra kembar. Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir setara dengan 75 gram. Ini saya gunakan 75 karena tepungnya 600 ya. Lalu tambahkan 2 saset susu denkau. Ini boleh diganti merek yang lain. Tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan ragi instan atau setara 9 gram. Masukkan setengah sendok makan bread improver atau pelembut ya. Kemudian ini kita aduk. Lalu tambahkan 2 kuning telur dan tambahkan pula 1 telur utuh. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu hingga adonan tercampur rata. Tambahkan 320 ml air hangat-hangat kuku. Tuang ke adonan secara bertahap agar kita dapat mengontrol cairannya supaya tidak kelembekan. Karena daya serap tepung itu berbeda, nanti airnya disesuaikan aja. Jadi 320 itu bisa terpakai semua ataupun bisa dikurangi. Dan disesuaikan juga dengan besar kecilnya telur. Dan ini airnya saya pakai semua ya, sebanyak 320 ml. Nah, jika teman-teman mau buat sedikit dulu, ini bisa dibagi 3 ya teman-teman. Jadi tepungnya 200, telurnya 1, jadi bisa dibagi 3 saja. Kemudian ini kita mixer hingga setengah kalis. Ini saya matikan dulu mixernya, kemudian saya balik adonan untuk mengaduk adonan yang bagian bawah yang belum terkena mixer. Ini gunanya supaya mixernya tidak cepat rusak atau tidak cepat panas ya. Kemudian mixer kembali hingga setengah kalis. Masukkan margarin sebanyak 75 gram dan garamnya 5 gram saja karena ini bukan butter ya. Lalu mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Nah, ini seperti biasa saya balik lagi adonannya untuk mengaduk bagian bawah ya supaya termixer rata. Ini kemudian kita mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Oke, ini setelah kalis kita matikan. Ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian ini saya diamkan dulu selama 10 menit. Kita tutup plastik. Oke, ini 10 menit kemudian nih adonan sudah lebih mengembang. Langsung aja kita pindah ke alas. Kemudian kita potong-potong atau kita timbang ya sesuai dengan kebutuhan. Karena saya ini untuk jualan donat mini ya, jadi saya timbang seperti biasa 20 gram. Teman-teman, jika mau donat yang ukuran besar bisa timbang seberat 35 gram atau 40 gram ya. Tapi untuk resep ini saya sarankan 35 gram saja sudah cukup ya. Karena ini hasilnya akan sangat besar ya dan menul-menul. Setelah selesai semua, ini kemudian kita rounding. Ini kempeskan dulu ya teman-teman, kemudian kita lipat-lipat ke tengah. Kemudian dirapihkan atau kita rounding seperti ini. Ini usahakan permukaannya sampai halus karena nanti mempengaruhi ya pada saat kita goreng. Hasil donatnya pun akan terlihat mulus ya. Ini kita ulangi lagi, ini kempeskan dulu seperti ini, lipat ke bagian dalam sambil ditekan-tekan, gunanya untuk meminimalis gelembung udara yang tersisa atau terperangkap di dalam ya. Kemudian ini teman-teman bisa dicubit-cubit seperti ini untuk merapihkan bagian bawahnya. Ini usahakan sampai tertutup rapat atau terkunci ya, jangan sampai kebuka. Ini sampai mulus seperti ini, lakukan sampai habis. Ini prosesnya langsung, tidak saya diamkan dulu ya. Ini saya tutup karena supaya tidak kering ya permukaannya. Kemudian ini langsung aja kita pipihkan adonan. Taburi tepung dulu atau baluri tepung ya supaya tidak lengket.
Ini dalam teknik ini saya pipihkannya pelan-pelan saja. Gunanya supaya nanti pada saat digoreng kita dapat white ringnya ya. Karena saya tidak menguasai teknik yang lain ya teman-teman. Jadi saya untuk mendapatkan white ring biasanya saya pipihkan dengan perlahan ya. Bisa juga dipipihkan dengan sekaligus atau ditekan kencang gitu ya, tapi adonannya harus benar-benar membal gitu ya, tidak overproofing gitu ya. Oke, ini setelah 45 menit kita diamkan atau proofing adonan, ini hasilnya seperti ini, sudah mengembang 2 kali lipat. Oke, langsung aja kita panaskan minyak di api sedang atau cenderung kecil ya, dan biarkan minyaknya sampai panas, kemudian langsung aja kita goreng donatnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, berbicara tentang donat ya teman-teman, saya tidak kursus atau tidak belajar khusus gitu ya. Ini saya belajar dari pengalaman. Untuk mendapatkan white ring saya tidak menguasai teknik yang lain kecuali saya memipihkan adonannya itu dengan menekan perlahan gitu ya. Bisa juga kita tekan adonan sekaligus dengan kencang, tapi kita harus hati-hati, harus mengenal dulu adonannya atau tekstur adonannya itu benar-benar membal atau tidak ya. Jadi karena gini ya, kalau kita menekan adonan dengan sekaligus, kalau adonannya udah maksudnya udah overproofing, kelewat mengembang begitu, biasanya itu sulit untuk sulit untuk mengembang kembali sempurna seperti yang awal gitu ya. Jadi untuk mengurangi resiko gagal, selalu saya gunakan teknik yang sederhana seperti ini ya. Ada banyak teknik yang lain ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan salah satu tekniknya yang teman-teman kuasai ya. Itu aja yang kita asah kemampuan kita di salah satu teknik yang kita kuasai ya. Resep ini asli saya buat sendiri ya teman-teman, dan ini hasilnya sangat memuaskan. Jadi teman-teman silahkan untuk dicoba ya. Jika resep ini kebanyakan, teman-teman boleh bagi 3 seperti tadi saya katakan di awal ya. Ini untuk dibagi 3 sangat mudah karena semuanya bisa dibagi 3 ya. Dan untuk susunya teman-teman bisa gunakan 20 gram ya. Dan untuk airnya bisa 100 sampai 110 ya. Jika teman-teman mau coba buat sedikit dulu ya. Untuk dibagi 3. Nah, ini sudah selesai kita goreng semuanya. Ini hasil donatnya, sangat cantik-cantik, menul-menul, mulus-mulus. Nah, ini gunanya teman-teman ketika kita rounding atau membulatkan adonan harus sampai mulus, karena ketika digoreng itu akan mempengaruhi mulus dan tidaknya permukaan donat. Dan salah satunya ini yang kurang mulus pada saat membulatkan atau merounding adonan. Ini permukaannya terlihat kurang mulus ya. Jadi terlihat agak sedikit kasar gitu ya. Nah, beda dengan yang ini terlihat permukaannya lebih mulus dan halus ya. Maka dari itu ketika membulatkan usahakan sampai mulus ya. Dan ini saya ambil salah satu yang tidak saya lubangi. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa. Wow, ini dipoteknya renyah banget ya. Dan ini terlihat dalamnya lembut banget. Ini seratnya halus seperti kapas ya teman-teman. Jadi saya namakan ini donat kapas ya teman-teman. Dan ini rasanya tidak kalah enak dengan donat yang menggunakan butter ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, dan ini rahasia donat serembut kapas, teman-teman gunakan air hangat-hangat kuku ya. Ini recommended ya teman-teman. Ini seratnya betul-betul halus dan empuk banget, ini empuk sekali ya. Dan untuk satu resep ini dengan berat dough 20 gram itu menghasilkan 58 donat ya. Untuk harga jual satuan saya jual 3.500, tapi saya jualnya per 3 piece 10.000, dan jika beli setengah lusin itu di harga 18.000 ya. Untuk harga per lusinnya saya jual 35.000. Dan jika teman-teman yang berada di sekitar daerah Bekasi atau sekitar Bekasi Timur, Mustika Jaya, jika ingin coba donat saya silahkan pesan di GoFood. Di sana ada namanya Raisel Donut, Jalan Mustika Sari ya. Di situ teman-teman bisa
pilih variannya, atau teman-teman bisa datang langsung ke tempat jualan saya di pinggir jalan ya teman-teman, di Jalan Mustika Sari Raya ya, deket SD ya, tepatnya depan toko buku Sinar Faisal. Di sana teman-teman akan menemukan saya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sukses, bahagia, sehat selalu, selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.